Hai, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Buat kalian yang baru subscribe di channel aku, selamat datang. Dan buat teman-teman kalian yang belum tahu channel ini dan dia penyuka cerita misteri, boleh di-sharingin dong ya video ini ke teman-teman kalian. Oke? Buat hari ini teman-teman, aku nggak akan ngebacain cerita yang dialamin oleh teman-teman aku, tapi hari ini aku akan bahas tentang salah satu komen dari subscribernya YouTube-nya Jurnal Risa. Aduh, jadi belibet ngomongnya. Oke. Di situ ada salah satu komen menarik yang lagi rame dibahas. Buat kalian yang belum tahu, aku akan bacain di sini. Jadi nanti selama video ini aku akan banyak baca, mataku banyak ke bawah buat bacain ke kalian biar jelas, karena ini karena panjang banget jadi aku harus banyak baca. Oke, biar pinter juga banyak baca kan. Bercanda guys. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Komen ini dikirim oleh Herman Suherman. Teteh dan Akang, sebelumnya mohon maaf, saya mau nanya, apa di tim Jurnal Risa ini ada yang namanya Cindy dalam kurung almarhum? Saya dari driver ojol, pernah mengantarkan beliau dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya kami akan melakukan perjalanan Bandung-Subang PP dengan imbalan 400.000. Bahkan dari pom bensin Lembang saya dibonceng sama beliau sampai tujuan. Wow. Tak sedikit orang yang memperhatikan saya seperti keheranan. Sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, beliau bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis, dalam kurung gaib. Dan beliau bercerita tentang tim Jurnal Risa dan mengaku bagian dari tim ini. Wow. Bahkan beliau menawarkan ke saya untuk menjadi kru dari tim ini dengan imbalan 200.000 dalam setiap syuting, dalam kurung mengantar ke tempat-tempat yang akan digali cerita mistisnya. Jadi si driver ojol ini ditawarin kerjaan nih ya. Oke, di tengah-tengah perjalanan pun banyak hal-hal aneh yang saya temui. Setelah sampai di tujuan, beliau meminta saya untuk menunggu di mulut gang. Karena kalau ketahuan ayahnya, pasti dimarahin. Dan beliau pun menunjukkan rumahnya. Setelah 1 jam saya tunggu, tidak kunjung datang nih si Mbak Cindy-nya. Jadi saya memutuskan untuk ke rumahnya. Oke, jadi drivernya ini datang ke rumahnya, tapi ternyata setelah tiba di rumahnya, bukannya ketemu sama beliau ataupun keluarganya, tapi yang saya temui hanyalah rumah kosong, kotor, kumuh, dan gelap. Saya tanya ke penduduk sekitar, tapi tidak ada yang mengenalinya. Kemudian saya pergi ke arah kota Subang dan alhamdulillah di sana saya bertemu dengan para driver ojol yang lagi ngalong. Alhamdulillah ya, ada driver ojol yang pada ngalong. Jadi saya dibantu mereka dan diizinkan untuk bermalam di base camp mereka. Alhamdulillah banget ada yang nolongin ya. Keesokan paginya sekitar jam 5 subuh saya pulang ke Bandung dan beraktivitas seperti biasa. Setelah selang 1 hari dalam kurung lusanya, pagi-pagi saya buka HP dan saya pun terkejut karena mendapatkan kabar via WA dari driver ojol Subang yang membantu saya, dalam kurung mereka mengaku sudah sweeping ke daerah di mana saya mengantarkan almarhum Cindy dan sudah bertemu dengan keluarganya. Mereka meminta saya agar sabar dan ikhlas karena yang saya antarkan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung-Subang. Wow guys, jadi yang ada di komentar
YouTube-nya Jurnal Risa itu di situ aja. Cuman ada informasi tambahan dari Twitter nih. Dari Twitternya namanya bukan Herman Suherman nih. Twitternya namanya Shivan, SHIVAN @ACHSHIVAN, Shivan atau Shivan atau nggak ngerti ya, pokoknya ACH Shivan. Oke. Jadi dia komentar ke Twitternya Risa_Saraswati. Jadi ke Teteh Risa ya. Dia komentar gini, "Teteh, almarhum Cindy ini juga pernah datang ke ospek jurusan aku deh kayaknya. Salah satu peserta ada yang kesurupan, terus namanya Cindy. Peserta ini emang beberapa hari sebelumnya main ke daerah sana, terus ketempelan. Kemudian ada lanjutannya nih. Dia selalu pegang kepala, katanya kepalanya sakit dan gatel. Pas ditanya, kepalanya pecah karena pas jatuh nggak pakai helm. Dia cuma minta kenalan sama teman aku yang ganteng cenah, terus pergi dan minta didoain." Terus lanjutnya lagi di tweet ketiga, "Akhirnya beneran pergi teh, tapi nunggu di depan pintu sampai subuh, nungguin yang ganteng pulang." Nah teman-teman, di cerita kali ini apa yang bisa kita petik ya? Kalau menurut aku sih mungkin almarhum Cindy minta kita semua yang baca cerita ini mendoakan dia supaya arwahnya tenang, supaya dia bahagia di sana, ya kan? Karena dia udah nggak bisa lagi berdoa kan. Jadi hikmahnya yang bisa diambil itu. Dan juga satu lagi, kalau lagi di jalan, lagi perjalanan kemanapun, safety yang utama. Harus pakai helm, harus pakai pengaman apapun yang kalian punya, jaket tebal, sepatu, sarung tangan. Misalnya perjalanan jauh nih, Bandung Subang kan lumayan ya, apalagi menurut si Teteh Cindy ini nggak pakai helm. Jadi ketika jatuh, kepalanya duluan yang pecah. Tapi kayaknya ada info juga kakinya luka juga sih, kayaknya tulangnya patah atau gimana gitu. Cuman nanti akan aku bacain detailnya di part 2, karena yang di part 2 ini lebih detail lagi cerita dari @Shivan tadi. Dia bilang dengan detail kejadian yang ada di kampusnya, dia ceritain, dia bikin thread sendiri, dan di situ lebih detail. Aku bacanya aja sampai merinding karena dia sampai niruin ketawanya si roh itu atau cara bicaranya, dia niruin juga gitu loh. Oke teman-teman, kayaknya cerita hari ini begitu aja. Dan kalian tahu nggak, aku rekaman ini jam 12 malam tepat. Agak ngeri-ngeri sedep ya. Jadi ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng karena udah pada sepi dan udah tengah malam juga. Dan memang sengaja nungguin yang sepi biar enak ngobrolnya sih. Cuman udah merinding-merinding. Jadi part 1 kita akhiri di sini. Nanti kita akan lanjut di part 2, cerita lebih detail yang dibawain oleh Shivan di threadnya di Twitter. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian yang kalian punya. Dan jangan lupa buat kalian yang punya cerita misteri, cerita horor, aduh suara aku sampai bergetar karena takut. Buat kalian yang punya cerita misteri, pengalaman horor, pengalaman yang menakutkan, kalian bisa DM ke Instagramnya cerita_Maya. Kalian bisa sharing di situ sama aku. Nanti aku akan bawakan dan aku akan ceritain ke kalian semua cerita yang kalian share ke aku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.